Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harifa dengan NPM 2131279 dari kelas IP 21 CDX. Di sini saya akan menjelaskan Metaverse Design Dokumen Framework. Metaverse Technobits. Table of content yang pertama introduction, yang kedua vision statement, yang ketiga objek, yang keempat scope, yang kelima user experience, yang keenam technical arsitektur, yang ketujuh fitur, yang kedelapan social interaction, yang kesembilan ekonomi, yang kesepuluh aksesibilitas, yang ke-11 security and privacy, yang ke-12 governance, yang ke-13 presence and milestones, yang keempat budget and resources, yang ke-15 legal consideration, yang ke-16 risk and mitigation, dan yang ke-17 ada appendices. Yang pertama, introduction. Metaverse Technobits adalah portal ke dunia virtual yang memungkinkan pengguna untuk menjalin hubungan sosial, belajar, dan bekerja sama secara kolaboratif dalam lingkungan tiga dimensi. Vision statement-nya menciptakan Metaverse Technobits yang mempromosikan inklusivitas, interaktivitas, dan memberdayakan setiap individu untuk terhubung dan berkembang di dalamnya. Tujuannya adalah membentuk lingkungan virtual yang aman, etis, serta menyediakan pengalaman kolaboratif yang mendorong pertumbuhan personal dan profesional. Visi jangka pendeknya adalah menyediakan ruang virtual yang menginspirasi dan mendukung pertumbuhan. Sementara visi jangka panjangnya adalah menjadi fondasi untuk perkembangan positif dalam berbagai aspek kehidupan online dan offline. Objektivitasnya menarik. Yang pertama, menarik perhatian dan partisipasi dari 1 juta pengunjung dalam setahun pertama untuk memperkuat dampak positif terhadap keberlanjutan dan keindahan pantai. Yang kedua, membangun kerjasama dengan minimal 3 lembaga pelestarian alam atau pendidikan lingkungan untuk memperkuat upaya konservasi dan kesadaran lingkungan di sekitar pantai. Yang ketiga, menerapkan kebijakan pengelolaan pantai yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan air, pengurangan limbah plastik, dan edukasi masyarakat sekitar tentang pentingnya pelestarian ekosistem pantai. Yang keenam, skop. Lingkung skop tingkat tinggi Metaverse. Yang pertama, audiens target. Usia 18-35 tahun, individu yang terbiasa dengan teknologi atau tech-savvy. Para pekerja yang melakukan pekerjaan jarak jauh atau remote. Yang kedua, platform. Kompatibel dengan visi untuk penggunaan konvensional, mendukung headset VR untuk pengalaman berimensi. Kemudian akses melalui perangkat mobile untuk keterjangkauan yang lebih luas. Yang ketiga, ukuran. Merangkum lingkup luas pengalaman virtual termasuk interaksi sosial, belajar, dan bekerja. Menyediakan ruang lingkup kreatif dan kolaboratif untuk pengguna mengembangkan konten digital. Yang keempat, fitur utama. Interaksi sosial dan kolaborasi dalam lingkungan tiga dimensi. Fasilitas untuk kegiatan belajar dengan integrasi alat pendidikan, kemudian ada infrastruktur perdagangan virtual dengan sistem transaksi aman, dan selanjutnya ada penyesuaian dan pengembangan avatar untuk merepresentasikan pengguna. Yang kelima, keamanan.
Dalam keamanan, menerapkan standar keamanan tinggi untuk melindungi data pengguna dan transaksi virtual. Nah, dengan kata lain, lingkup metaverse itu mencakup pengembangan virtual yang menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan audiens target dengan memanfaatkan berbagai platform teknologi. Yang ketujuh, user experience. Pribadi pengguna atau user personal. Nah, yang pertama, pelajar daring. Pelajar daring yang aktif mencari pengalaman belajar virtual, kemudian membutuhkan lingkungan kolaboratif untuk proyek kelompok. Yang kedua, pencinta game. Yang pertama, mencari pengalaman gaming yang mendukung dan imersif. Kemudian ingin terlibat dalam komunitas gamer virtual. Selanjutnya ada peta perjalanan atau journey maps. Dalam pelajar daring bisa mendaftar dan membuat avatar, mengikuti kelas virtual dengan teman-teman, atau berpartisipasi dalam proyek kelompok dan mengakses sumber daya pelajar. Kemudian untuk pencinta game, bisa untuk membuat dan menyesuaikan avatar gaming, terlibat dalam turnamen dan kompetensi, berinteraksi dengan teman-teman gamer. Kemudian ada desain antarmuka atau interface design, referensi UI, inspirasi dari aplikasi kolaborasi online untuk tampilan rapat, kemudian desain minimalis dan navigasi intuitif mirip dengan aplikasi permainan populer. Selanjutnya ada arus pengguna atau user flow. Alur penggunanya, pendaftaran dan pembuatan avatar, pemilihan lingkungan belajar atau ruang kerja virtual, ikuti kelas atau rapat, berinteraksi dengan teman atau rekan kerja. Selanjutnya yang kedelapan ada technical arsitektur. Arsitektur teknis atau technical arsitektur. Yang pertama, persyaratan perangkat keras hardware requirement. Dalam hardware requirement itu, yang pertama ada spesifikasi perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan metaverse secara optimal. Yang kedua ada mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras seperti CPU, RAM, GPU, dan perangkat input atau output. Yang kedua, tumpukan perangkat lunak atau software stack. Dalam software stack itu ada kumpulan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan metaverse, kemudian mencangkup sistem operasi, middleware, dan aplikasi yang mendukung fungsionalitas platform. Yang ketiga ada topologi jaringan atau network topologi. Dalam network topologi atau topologi jaringan ada konfigurasi dan struktur jaringan yang mendukung konektivitas dan komunikasi dalam metaverse, kemudian menjelaskan bagaimana data dipindahkan antar server dan pengguna serta arahnya. Yang keempat ada skalabilitas atau scalability. Dalam skalabilitas ada kemampuan platform untuk berkembang dan menangani peningkatan jumlah pengguna atau beban kerja. Kemudian ada strategi dan arsitektur yang mendukung pertumbuhan dalam hal infrastruktur dan sumber daya. Kelima, API dan integrasi pihak ketiga, IPs and third party integration. Ada antarmuka pemrograman aplikasi atau disingkat API yang
memungkinkan integrasi dengan aplikasi dan layanan pihak ketiga. Kemudian ada ketergantungan dan implementasi dengan layanan eksternal atau perangkat keras tambahan. Selanjutnya ada fitur rinci. Yang pertama lingkungan atau environment. Berbagai ruang virtual yang mencakup pantai, kota, ruang kreatif, dan tempat unik lainnya. Fungsionalitasnya yang pertama, kemampuan untuk menjelajahi lingkungan dengan kontrol navigasi yang intuitif. Kemudian yang kedua, personalisasi dan penyesuaian ruang lingkup oleh pengguna. Yang ketiga, integrasi elemen realitas virtual dan augmentasi untuk pengalaman yang mendalam. Kemudian yang kedua ada avatar. Representasi digital pengguna dalam bentuk avatar yang bisa disesuaikan. Nah, untuk fungsionalitasnya ada pembuatan avatar dengan berbagai opsi penyesuaian, kemudian ada perubahan pakaian, aksesoris, atau atribut lainnya. Kemudian ada ekspresi wajah dan gerakan avatar yang realistis. Yang ketiga ada alat dan utilitas atau tools and utilities. Berbagai alat dan utilitas yang memperkaya pengalaman pengguna di Metaverse, yang mempunyai fungsionalitas yaitu alat kreatif untuk membuat konten digital seperti lukisan atau desain 3 dimensi, utilitas produktivitas untuk rapat virtual, kolaboratif, dokumen, dan proyek tim, perangkat untuk bermain game atau berpartisipasi dalam aktivitas hiburan lainnya. Kemudian selanjutnya ada social interaction. Interaksi sosial pada desain metaverse, yang pertama ada jaringan sosialnya. Fasilitas untuk membangun dan memelihara pertemanan dalam metaverse yang memiliki fungsionalitas, kemampuan untuk mencari dan menambahkan teman, dan profil pengguna dengan info sosial dan aktivitas terkini. Yang kedua, ada lingkungan publik dan pribadi. Dua jenis ruangan yang menentukan tingkat akses dan privasi pengguna. Yang memiliki fungsionalitas lingkungan publik untuk interaksi bersama dan pertemuan terbuka. Kemudian ruangan pribadi yang dapat dikonfigurasi untuk acara atau pertemuan tertutup. Yang ketiga ada agenda acara atau event calendar. Kalender yang menampilkan acara dan kegiatan di Metaverse yang memiliki fungsionalitas membuat, menyusun, dan mengundang orang ke acara-acara. Kemudian integrasi dengan alarm dan pengingat. Yang keempat ada grup dan komunitas. Formasi kelompok atau komunitas berdasarkan minat dan tujuan bersama. Fungsionalitasnya pembentukan grup dengan keanggotaan terbatas atau terbuka. Forum dan fitur diskusi untuk berkomunikasi di dalam grup. Yang kelima ada aktivitas sosial dan hiburan. Kegiatan dan hiburan yang dapat diakses bersama-sama, yang memiliki fungsionalitas game multiplayer atau kegiatan hiburan, nonton bersama konten seperti konser atau pertunjukan virtual. Yang selanjutnya ada ekonomi. Ekosistem ekonomi atau economic ecosystem dalam metaverse. Yang pertama, barang dan jasa virtual atau virtual goods and service. Produk dan layanan digital yang diperdagangkan di dalam metaverse yang memiliki fungsionalitas pembelian dan penjualan barang virtual seperti pakaian, perlengkapan, atau properti. Kemudian penawaran layanan virtual seperti konser online, pelatihan, atau konsultasi. Yang kedua ada mata uang virtual atau virtual currency. Satuan pembayaran digital yang digunakan dalam metaverse yang memiliki fungsionalitas yang pertama penggunaan mata uang virtual untuk membeli barang, layanan, atau aset digital. Keterkaitan dengan nilai tukar mata uang yang nyata
atau kripto untuk skalabilitas ekonomi. Yang ketiga, sistem transaksi atau transaction system. Infrastruktur yang mendukung pembayaran dan pertukaran di metaverse yang memiliki fungsionalitas sistem pembayaran aman untuk transaksi barang dan jasa virtual, rekam jejak transaksi yang dapat diakses oleh pengguna. Kemudian yang keempat ada model bisnis atau business models. Kerangka kerja yang menentukan bagaimana entitas di metaverse memperoleh pendapatan. Fungsionalitasnya adalah yang pertama model langganan untuk akses ke fitur khusus atau konten premium. Kemudian pemasaran berbasis iklan di lingkungan virtual dan ada penjualan produk fisik melalui platform metaverse. Kemudian selanjutnya ada accessibility. Dukungan keterjangkauan atau accessibility dalam metaverse yang pertama ada dukungan bahasa atau language support. Ketersediaan dukungan untuk berbagai bahasa dalam metaverse. Fungsionalitasnya yang pertama, terjemahan otomatis atau manual untuk mendukung beragam bahasa. Yang kedua, pilihan pengaturan bahasa yang memungkinkan pengguna memilih preferensi bahasa mereka. Yang kedua, fitur aksesibilitas atau aksesibilitas fitur. Fasilitas yang dirancang untuk memastikan aksesibilitas bagi pengguna dengan berbagai disabilitas. Fungsionalitasnya pengaturan terang layar dan kontras untuk mendukung pengguna dengan gangguan penglihatan. Kemudian kontrol suara atau perintah suara untuk membantu pengguna dengan disabilitas motorik. Kemudian dukungan untuk teks braille atau penglihatan navigasi bagi pengguna tunanetra. Yang ketiga ada kompatibilitas perangkat atau device compatibility. Kemampuan metaverse untuk berfungsi pada berbagai perangkat yang memiliki fungsionalitas kompatibilitas dengan PC, headset VR, dan perangkat mobile. Kemudian antarmuka adiktif yang dapat disesuaikan dengan berbagai tipe perangkat. Selanjutnya ada security and privacy, keamanan dan privacy dalam metaverse. Yang pertama, perlindungan data atau data protection, kebijakan dan tindakan yang melindungi data pribadi pengguna, yang memiliki fungsionalitas enkripsi data untuk melindungi informasi pribadi, pengaturan privacy yang memberikan kontrol kepada pengguna terkait bagaimana data mereka digunakan. Yang kedua, kepatuhan hukum atau compliance with legal requirements, pemenuhan terhadap persyaratan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan privasi dan keamanan data. Memiliki fungsionalitas kebijakan privasi yang sesuai dengan regulasi data lokal dan internasional. Kemudian audit dan pemantauan untuk memastikan kepatuhan kontinu terhadap perangkat yang berlaku. Yang ketiga, langkah-langkah keselamatan pengguna atau user safety measures. Tindakan dan fitur untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna yang memiliki fungsionalitas, fitur pengaduan dan pelaporan yang mudah diakses, kemudian kontrol keamanan untuk mengelola pengaturan keamanan akun, dan sistem deteksi atau respon cepat terhadap perilaku atau konten yang mencurigakan. Kemudian
governance, tata kelola di dalam desain metaverse. Yang pertama, proses pengambilan keputusan atau decision making process. Mekanisme untuk menentukan kebijakan, fitur baru, dan perubahan dalam metaverse yang memiliki fungsionalitas. Yang pertama, keterlibatan pengguna dalam proses keputusan melalui voting atau umpan balik. Yang kedua, komite pengembangan atau tata kelola yang mengawasi pengambilan keputusan. Yang kedua, ada manajemen konten yang dihasilkan pengguna atau user-generated content management. Pengelolaan dan moderasi konten yang dibuat oleh pengguna di dalam metaverse yang memiliki fungsionalitas sistem pelaporan dan pemantauan konten yang melanggar kebijakan. Kemudian moderasi otomatis dan manual untuk memastikan konten sesuai dengan standar dan etika tertentu. Yang ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa atau dispute resolution mechanism. Sistem untuk menangani konflik atau sengketa antara pengguna. Fungsionalitasnya, proses pelaporan dan investigasi terkait konflik, kemudian mediasi atau tindakan korektif untuk penyelesaian sengketa dengan adil. Selanjutnya, phases and milestones. Fase dan milestones dalam pengembangan metaverse. Yang pertama ada penelitian dan perencanaan atau research and planning. Milestone-nya identifikasi kebutuhan pengguna dan analisis pasar. Kemudian perumusan konsep dan perencanaan yang strategis. Yang kedua, pengembangan prototype awal atau initial prototype development. Milestone-nya pembuatan prototipe awal untuk mengevaluasi fungsi dasar, kemudian pengumpulan umpan balik dari pengguna dan tim pengembang. Yang ketiga, uji coba dan perbaikan atau testing and interaction. Milestone-nya implementasi perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna, pengujian fungsional, dan performa. Yang keempat, peluncuran versi beta atau beta result. Milestone-nya peluncuran versi beta dengan sejumlah fitur utama. Kemudian pengumpulan umpan balik dari pengguna beta. Yang kelima, optimisasi dan peningkatan atau optimization and enhancement. Milestone-nya peningkatan kinerja dan skalabilitas platform, kemudian penambahan fitur berdasarkan umpan balik pengguna. Yang keenam, ada uji coba dan validasi akhir atau final testing and validation. Milestone-nya penggunaan akhir untuk memastikan kestabilan dan keamanan, kemudian persiapan untuk peluncuran resmi. Yang ketujuh ada peluncuran resmi atau official launch. Milestone-nya peluncuran resmi kepada masyarakat umum, pengumuman dan kampanye pemasaran. Yang kedelapan, monitoring dan pemeliharaan. Monitoring and maintenance. Milestone-nya implementasi pemeliharaan rutin dan pemantauan kinerja. Tanggapan cepat terhadap masalah atau pembaruan yang diperlukan. Selanjutnya, budget and resource.
Anggaran dan sumber daya dalam pengembangan metaverse. Yang pertama, sumber pendanaan atau funding resource. Sumber-sumber keuangan yang akan digunakan untuk mendukung pengembangan metaverse yang memiliki fungsionalitas penetapan dana dari investor, mitra strategis, atau pendanaan internal. Pencarian sumber pendanaan tambahan melalui dana, riset, peminjaman, atau crowdfunding. Yang kedua, pengalokasian sumber daya atau resource allocation. Pemilihan dan penempatan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap tahap pengembangan yang memiliki fungsionalitas, pemilihan tim pengembang dengan keahlian yang sesuai, penentuan alokasi waktu dan tenaga untuk setiap tahap proyek. Yang ketiga ada estimasi biaya atau cost estimation. Penafsiran biaya yang terkait dengan setiap aspek pengembangan metaverse yang memiliki fungsionalitas, perkiraan biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia, pengembangan model bisnis, dan proyeksi pendapatan untuk penilaian keberlanjutan proyek. Yang keempat ada manajemen keuangan atau financial management. Proses pemantauan dan pengelolaan keuangan proyek metaverse yang memiliki fungsionalitas manajemen, anggaran, dan kontrol biaya. Pelaporan keuangan reguler kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya ada legal consideration. Pertimbangan hukum dalam pengembangan metaverse. Yang pertama, kekayaan intelektual atau intellectual property. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta, dan paten yang memiliki fungsionalitas pemeriksaan dan pendaftaran merek intelektual untuk memastikan keunikannya. Pengelolaan hak cipta dan paten terkait inovasi teknologi. Yang kedua ada kontrak dan kemitraan atau contracts and partnership. Perjanjian dan kemitraan yang diatur secara hukum untuk mengelola hubungan dengan pihak ketiga yang memiliki fungsionalitas peninjauan dan penyusunan kontrak untuk pengembangan dan penggunaan teknologi. Penetapan persyaratan hukum untuk kemitraan dan kerjasama. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi. Regulasi compliance. Memastikan bahwa operasi metaverse mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku, yang memiliki fungsionalitas pemantauan dan penyesuaian dengan peraturan yang terkait dengan privasi data, keamanan, dan etika. Konsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berubah. Selanjutnya ada risks and mitigation. Tantangan dan strategi dalam pengembangan metaverse. Yang pertama, resiko. Resikonya rendahnya tingkat keikutsertaan pengguna. Mitigasinya pembaruan rutin, menyediakan pembaruan konten, fitur, dan pengalaman baru secara berkala untuk menjaga minat pengguna. Acara komunitas. Mengadakan acara virtual, pertemuan, atau turnamen untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan komunitas. Yang kedua, resiko. Keamanan data dan privasi pengguna. Mitigasi enskripsi data. Mengimplementasikan enskripsi yang kuat untuk melindungi data pribadi pengguna. Kebijakan privasi jelas. Menyediakan kebijakan privasi yang transparan dan mudah diakses untuk memberikan kepercayaan kepada pengguna. Yang ketiga, resiko. Resikonya tantangan teknologi dan kinerja. Mitigasinya uji kinerja, melakukan pengujian dan pengoptimalan secara teratur untuk memastikan kinerja platform yang optimal. Kemudian peningkatan infrastruktur, menyesuaikan kapasitas infrastruktur untuk menangani lonjakan pengguna atau beban kerja yang tinggi.
Yang keempat, resiko ketidakpatuhan untuk regulasi. Mitigasi tim hukum, melibatkan tim hukum untuk memantau dan memastikan kepatuhan dengan regulasi lokal dan internasional. Pembaruan kebijakan, menyesuaikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan perubahan regulasi yang berlaku. Yang kelima, resiko persaingan ketat di pasar metaverse. Mitigasinya, inovasi terus-menerus mengembangkan dan mengintegrasikan fitur inovatif untuk membedakan diri dari pesaing. Kemitraan strategis, membentuk kemitraan dengan pihak ketiga atau merek terkenal untuk memperluas basis pengguna atau menambah nilai. Selanjutnya, yang terakhir ada appendix, lampiran atau dokumen pendukung atau supporting documents, data, dan referensi. Yang pertama, lampiran A. Data demografis pengguna. Rincian data mengenai karakteristik demografis pengguna metaverse. Yang kedua, lampiran B. Diagram arsitektur teknis. Ilustrasi visual tentang struktur dan komponen teknis dalam metaverse. Yang ketiga ada lampiran C. Kebijakan privasi dan syarat penggunaan. Dokumen hukum yang mengatur hak dan tanggung jawab pengguna, serta kebijakan privasi. Yang keempat, lampiran D, analisis resiko dan strategi mitigasi. Evaluasi resiko yang mungkin terjadi selama pengembangan dan operasionalisasi metaverse beserta strategi pengurangannya. Yang kelima, lampiran E, diagram alur pengguna. Gambar visual tentang alur interaksi pengguna dalam metaverse. Yang keenam, lampiran F, laporan kinerja platform. Data tentang kinerja platform termasuk tingkat partisipasi, tingkat referensi pengguna, dan lainnya. Yang ketujuh, referensi. Daftar referensi lengkap yang digunakan dalam pengembangan metaverse termasuk sumber daya, buku, artikel, dan penelitian yang terkait. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.